pasal 3 ayat yang ke-5 ke 17. Dalam konteks ini mengajar kepada kita bahwa selagi kita masih hidup ini, tinggalkanlah dunia sebelum kita meninggal dunia. Karena kita manusia tidak selamanya dan tidak abadi. Pasti kita akan ke sana, menuju ke sana. Tetapi kita harus tinggalkan dunia dulu sebelum kita meninggal dunia. Kadang-kadang kita berpikir bahwa saya ini aman, baik, damai. Tetapi pada titik permasalahan dan persoalan hidup, disitulah kita ingat kembali apa yang terjadi di dalam hidup kita. Kalau sudah dapat, mari kita buka dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 hingga 17. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang sudah temukan, kita akan baca bersama-sama Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-5 hingga 17. Saya baca ayat yang kancil dan Bapak Ibu baca ayat yang ke-6 hingga 17. Dalam konteks Lembaga Kitab Indonesia berikan satu tema, yaitu manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu persabulan, kenecisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga kecelakaan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu datanglah murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah mengenalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus membaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar dari Tuhan. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Islam, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan dalam mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyambungkan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkatakan Kristus dengan segala kekayaan Dia kepada kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang yang akan dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu memucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita membaca dalam konteks ini, ada begitu banyak kata yang menjelaskan, menyangkut dengan dimana kehidupan keseharian kita, bahkan apapun yang kita lakukan tak lepas dari apa yang tertulis dalam bagian ini. Nah, itu perlu sekali kita ketahui bersama dengan tema yang ada di bagian yang kita belajar hari ini, bahwa tinggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Dalam tema ini bagaimana kita melihat dan merefleksi dan mengingat kembali, mengoreksi diri kembali bahwa
selagi kita hidup di dunia yang jahat, dunia ini tak lepas dari hal-hal duniawi itu. Tetapi kita lihat bahwa di mana justru itulah yang Tuhan mati di atas kayu salib untuk memperbaharui hidup dan diri kita. Karena itu kita ingat kembali apa yang kita jalankan kehidupan kita di dunia ini hari ini. Kita lihat bahwa hal itu tema yang ada di depan kita, tinggalkan dunia sebelum meninggal dunia, adalah kita mereview kembali hidup kita, mengoreksi diri kembali di dalam kehidupan ini. Karena kita manusia tidak lepas dari hal-hal itu yang ditulis dalam bagian konteks firman Tuhan ini. Bagaimana Paulus menasihati jemaat di Kolose bahwa mereka sudah menerima Injil yang diberitakan oleh Paulus dan mereka sudah menjadi orang-orang Kristen yang ham dan kudus. Tetapi setelah perkembangan Injil itu, mereka kembali apa yang cara hidup yang mereka lakukan. Dan itu Paulus mengingatkan kepada mereka, mengenakan atau menjadi manusia baru itu ada proses-proses yang harus mereka jalani. Bukan hanya berkata bahwa saya orang Kristen, hari ini saya menjadi anak Kristen atau menjadi anak Tuhan, bukan seperti itu. Tetapi ada proses-proses yang dia lakukan. Puji Tuhan, dalam konteks ini kita lihat bahwa tinggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Kita lihat ada beberapa cara yang kita lakukan, Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana caranya kita tinggalkan dunia? Ada 3 cara atau ada 3 langkah yang kita harus buat untuk kita tinggalkan dunia ini dan menjadi manusia baru, untuk kita menuju pada sebuah tempat ya yang tak tergoncangkan. Itu harus ada langkah-langkah yang kita lakukan. Di Jayapura ini ada persoalan masalah, jadi saya ke kampung. Tapi kalau kita belum melewati langkah-langkah itu, persoalan itu tetap mengikuti kita. Di dunia tidak ada tempat yang paling aman. Hanya pada saat kita tinggalkan dunia ini dan kita ke tempat, di sana baru tidak ada persoalan itu. Karena itu ada 3 hal penting yang kita perhatikan di sini. Yang pertama, dari ayat 5 hingga ayat ke-7, dalam bagian itu menjelaskan bahwa karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi dan seterusnya sampai 7. Langkah yang pertama yang kita ambil untuk meninggalkan duniawi atau tinggalkan dunia ini, langkah yang pertama adalah matikanlah hal-hal duniawi. Kita lihat dari ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-12 serta ayat yang ke-8 dan ayat 12. Kita punya pokok pembicaranya ada 3 ayat itu. Ayat 5, ayat 8 dan ayat yang ke-12. Dalam 3 ayat ini ada desakan, ada perintah yang mendesak untuk kita tinggalkan dunia ini. Yang pertama dari ayat 5, matikanlah. Kalau matikan dan matikanlah itu kan beda pengertiannya. Matikanlah itu adalah mendesak, perintah yang cepat saat itu lakukan. Bukan tunggu berapa jam, 1 hari, 1 bulan, tidak. Tetapi saat itu juga dia harus bergerak. Itu kata mendesak. Untuk kita harus lakukan itu. Bukan dia bilang matikan saja, tetapi ada gerakannya, ada kata lah. Berarti itu ada perintah yang harus kita ambil, yang harus cepat kita lakukan. Yang dia bilang, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Biasanya pada saat kita kehidupan kita aman saja, tidak pernah kita merasakan bahwa saya adalah orang berdosa. Dan apapun yang kita lakukan, tidak pernah kita ingat ketika kita keadaan aman saja. Tetapi pada saat kita diganjal oleh sebuah persoalan menyangkut dengan kehidupan kita, disitulah kita menyesali kembali, mengingat kembali, menggali kembali
apa yang kita sudah lakukan dari sana. Di sana. Jadi biasanya kita tinggalkan dunia, kita berada di mana? Nah, ini benar. Pada saat kita tinggalkan dunia itu, kita berada di mana tempatnya? Ya. Pas kita ada di tempat yang di kantor, di pesawat, atau di gereja. Ya, mungkin kita tidak tahu. Tapi setahu saya ketika kita ada di rumah sakit. Ya toh? Ketika kita ada di rumah sakit, kita tidak berdaya di situ baru. Oh, kita tinggalkan. Oh, pernah saya marah orang ini, saya buat ini. Tetapi kalau di sana di rumah sakit, kalau kita selamat, ya sekarang ini sudah. Nah, ini baru kita tinggalkan. Tinggalkan dunia. Pertanyaan, ini kita ada di dunia ini, baru kita tinggalkan dunia ini, baru kita kemana? Bukan dunia yang kita tinggalin. Tetapi lihat dari ayat 5 sampai dengan 7 yang jelaskan itu. Itu yang harus kita matikan. Ya, matikan dalam bahasa aslinya dia jelaskan di sini. Yaitu lepos. Nah, berarti matikan di dalam anggota tubuh yang tidak benar itu. Ya. Lepos itu dia berbicara mengenai ada yang penyakit yang hidup yang ada di dalam kehidupan kita yang harus kita matikan. Ya. Misalnya buku ini saya matikan atau buang? buang. Ini kan benda mati. Jadi saya tidak bisa kasih mati. Ini kan barang sudah mati. Tetapi kuasanya bukan, saya bicara bukan kuasanya, tapi ini buku kecil, ini cepos. Jadi ini kan sudah mati. Jadi ini saya tidak bisa kasih mati. Tetapi yang matikan adalah yang ini kan hidup, bunga ini. Jadi persoalan berbicara mengenai hal-hal yang hidup, yang sudah bertumbuh di dalam hati kita yang harus kita matikan. Ya, yang harus kita matikan. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Di dalam hati itu ada tumbuh-tumbuhan yang tidak bagus, ada duri, ada yang tidak senang tumbuh di dalam hati pikiran kita. Kita harus matikan. Ya, kita lihat akibatnya dalam ayat 5 itu. Di situ dia bilang begini. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga kecelakaan yang sama dengan penyembahan berat. Itu harus kita matikan. Ya. Kita lihat ingat kembali ada cerita firman di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-8. Ini menyangkut dengan di mana persapulan yang dilakukan oleh generasi di Korintus, sehingga dalam sekejap hari saja, dalam 1 hari ada 3.000 anak-anak muda-mudi yang meninggal karena persapulan. Bahkan semua orang yang dewasa dalam sekejap itu dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 8. Bisa baca di Alkitabmu sendiri. Hal ini yang menuntut kita untuk harus segera matikan di dalam kehidupan kita. Hawa nafsu, nafsu jahat, ya. Kita harus matikan sebelum kita berada di sana. Ketika hidup kita di hadapan Tuhan, orang-orang yang sudah tinggalkan dunia ini, mereka adalah satu komunitas, satu kerajaan yang tidak bisa digoncangkan oleh segala arus dunia. Karena dia sudah tinggalkan. Dia pindah dari daerah yang tidak aman, pindah ke daerah yang sudah aman. Ini menyangkut dengan posisi, ini menyangkut dengan kehidupan, ini menyangkut dengan keimanan kita. Bagaimana kita sudah tinggalkan cara hidup kita dan kita sudah matikan itu, maka orang-orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan
akan memberkati mereka. Tuhan menyertai, melindungi dalam keadaan apapun. Tuhan akan memihak. Itu Roma bilang. Jika Tuhan memihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Tuhan memilih kita, siapakah yang melawan kita? Tidak ada. Baik singasana, pemerintah, sakit penyakit, apapun tantangan, kelaparan, tidak akan memihak atau menghancurkan kita. Karena Tuhan memilih kita. Tuhan memilih dan memberkati mereka yang sudah tinggalkan dunia dengan cara hidup dunia. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, cara yang pertama yang harus kita lakukan adalah matikan. Bagaimana caranya kita matikan? Segala sesuatu keinginan, segala sesuatu bermacam-macam pertentangan dengan kebenaran, tidak lepas dari itu. Pasti kita lihat apa kata Yesus kepada murid-muridnya ketika murid-muridnya datang dan bertanya, Tuhan, di mana kita tanam anggur? Di situ ada orang datang dan tanam lalat di tengah-tengah anggur. Bagaimana kalian pergi cabut? Dia bilang apa? Jangan, biarkan saja. Anggur juga bertumbuh dan berbuah, lalang juga bertumbuh dan berbuah. Kita akan lihat siapa yang buahnya baik. Kita akan ambil kembali. Dalam kehidupan kita orang Kristen, tidak lepas dari hal itu. Tetapi bagaimana kita ambil komitmen untuk tinggalkan dunia ini, supaya hidup kita aman di dalam tanah itu. Dan itu misalkan ini datang kepada kita, kita harus matikan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga kejahatan. Hal ini kita matikan dari dalam hati kita, dari dalam kehidupan kita, sehingga kita berdiri sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan sedang membuat perbedaan, karena ada anak-anaknya sudah melewati tahapan-tahapan ini. Dia sudah matikan cara hidup ini, sehingga untuk menjadi anak Tuhan adalah kita melewati langkah-langkah ini. Ya. Kita matikan cara dunia ini, dan kita disebut dengan anak Tuhan. Percabulan dalam konteks itu berbicara ya kehidupan yang tidak senonoh, etika yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, kita harus matikan cara-cara itu. Kenajisan atau hal-hal yang kotor di dalam kehidupan kita tidak bisa kita kotori hidup kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita najis atau kotor ketika hidup kita tidak baik, sehingga Tuhan menyembunyikan diri dari hadapan kita. Yeskian pasal 39 ayat 24 itu dia berbicara. Ketika Tuhan melihat ada orang-orang kotor, ada orang-orang najis, sehingga Tuhan menyembunyikan diri dari hadapan mereka. Tetapi ketika ada orang-orang yang benar, ada orang-orang yang sudah tinggalkan dan mematikan cara hidupnya, sehingga Tuhan sedang menambahkan diri kepada mereka. Ya, itu Yeskian berbicara pasal 39 ayat yang ke-20. Karena itu hal itu tidak bisa kita simpan. Bapak Ibu, kalau kita sedang masak ikan, ya ikan beli di laut, dan sedang kita bersihkan dan tali perutnya, tidak pernah kita simpan di tempat tidur, toh? Ya, ya itu kan barang yang tidak bisa kita simpan. Tetapi kalau kita masih simpan, sekalipun kita sehat, kita baik, tetapi di pandangan Tuhan ada barang-barang kotor yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan tidak mau datang. Tuhan tidak mau menampakkan dirinya kepada kita. Sekalipun kita berdoa mati-matian, secara dengan apapun kita berdoa, tetapi Tuhan tidak mau dengar. Tuhan tidak mau datang karena ada kotor di dalam itu najis, tidak mau datang. Hawa nafsu, ya, ingin untuk menguasai, ingin untuk melakukannya dengan keinginannya. Nah, ini yang harus kita matikan. Ya. Dan juga kecelakaan, ya, celaka.
Ya, orang tidak mau, hanya saya sendiri. Nah, ini yang harus kita. Tetapi kita harus merelakan diri di hadapan Tuhan. Efesus pasal 5 ayat yang ke-7. Hal itu kita matikan semua. Ya. Nah, itu dari ayat yang ke-5 ke ayat yang ke-7. Ya. Tinggalkan dunia sebelum kita meninggal dunia. Langkah yang berikut dari ayat 8 hingga ayat yang ke-11. Sebaca ayat yang ke-8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Sampai ayat 11 bisa pada sini. Sekarang dia menuntut kita. Setelah kita matikan dan sekarang kita harus buang di tempat sabat. Hal itu kita harus buang dari hadapan kita. Tidak bisa kita ambil kembali lagi. Tidak bisa kita ingat kembali lagi. Karena kita sudah buang. Cara yang tepat yang harus kita lakukan adalah setelah kita matikan segala sesuatu yang duniawi, dan kita harus buang ke tempat sabat. Tempat yang tidak baik. Kita harus buang. Tempat yang tidak pernah kita lewati. Tempat yang tidak pernah kita lihat. Kita harus buang di situ. Ya, hal apa yang kita buang? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Cara-cara ini dalam pandangan kebenaran firman Tuhan. Setiap persoalan-persoalan itu kita diuji kembali. Apapun yang kita lakukan. Karena itu Allah menuntut kita untuk segera kita tinggalkan itu. Sebelumnya tadi saya bilang, dia perintahkan bahwa sebentar lagi akan terjadi gempa yang dipasang oleh musuh di bawah tanah. Tetapi orang-orang pada saat itu, mereka yang melihat keadaan dunia di sekitar kampung Pedas itu tidak bisa dikoncangkan oleh gempa sehingga mereka bertahan. Tetapi ada yang tahu, mereka tinggalkan. Hal ini firman Tuhan ini datang ke hadapan kita dan dia bilang, tinggalkanlah dunia sebelum kita meninggal dunia. Tetapi kadang kita tidak ingat kembali bahwa saya orang yang benar. Saya tidak melakukan apa-apa dalam pikiran perasaan saya. Tidak pernah saya marah. Tetapi ingat kembali, sedikit saja. Hanya teman di asrama, dia ambil sisirnya saya dan dia pakai. Tapi saya bilang, anjing kau punya yang pakai kan? Nah, itu sedikit kata yang tidak begitu pengaruh kepada di luar sana. Tetapi apa yang kita keluarkan dari mulut kita itu terekspor dari hati kita yang benci kepada teman itu. Jadi harus kita lakukan langkah yang adalah maafkan dia. Ya. Sekalipun kita keluarkan kata yang begitu tidak pengaruh kepada orang lain dan tidak pengaruh pertama pada hukum, ya, tetapi ya itu hukum Allah akan lebih besar. Ya. Karena itu mari hal itu kita buang dari dalam kehidupan kita. Kenapa? Dari situasi-situasi dunia ini Tuhan sedang membuat perbedaan antara anak-anak Tuhan dan bukan anak-anak Tuhan. Maka cara-cara ini bukan anak-anak Tuhan yang harus mereka lakukan, tetapi anak-anak Tuhan kita harus tinggalkan dan matikan semuanya. Karena Tuhan membuat perbedaan antara anak-anaknya dan bukan anak-anaknya. Ya. Kita lihat hanya sedikit virus yang ini mempengaruhi dunia. Ya, mempengaruhi dunia. Hal-hal yang indah, daerah-daerah yang indah, pemandangannya luar biasa, hari ini sepi semua. Ya, sepi semua. Tidak berguna lagi. Ya. Tetapi kenapa? Di tengah-tengah itu, dunia yang hari ini balik dan luar biasa, tetapi ada dalam saya masih ada. Kenapa? Karena Tuhan sedang membuat perbedaan antara kita dan mereka. Antara kita dan mereka yang tidak mengakui dia. Karena itu mari, jika hal ini ada di dalam kehidupan kita, pengadilan terakhir di sana kita akan menghadapi dengan suatu kekuatan yang luar biasa. Karena itu firman ini mendesak kepada kita. Kita anggap bahwa saya masih dalam keadaan aman saja, tetapi mari berdiri dan duduk sejenak dan melihat kembali ke belakang.
Saya di belakang di sini saya tidak lihat karena itu ada di belakang saya. Tetapi saya ada di depan. Tetapi kalau kita duduk dan ingat kembali, ya pasti ada sesuatu yang saya tinggalkan saya. Yang harus saya lakukan. Mari, buanglah segala sesuatu dari dalam kehidupan kita. Tapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari dalam hidup kita. Ya. Kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dan saling mendustai atau menipu. Ya. Saling mendustai atau menipu. Misalnya ada kita lewat di Setani, ada satu orang kasih tahu dengan berita yang tidak benar. Tetapi kita sampaikan itu lagi ke orang lain. Nah, itu kita saling menipu. Atau lebih lagi, berita yang keluar di media. Tetapi kita copy lagi, teruskan. Belum kita amikan, kalau kita mau selidiki, kita harus baca baik-baik. Orang yang kirim berita benar kan? Oh ini benar, ini jadi. Nah, kita kirim. Tetapi kita tidak tahu informasi, kita kirim ke sana, kirim ke. Kita juga mendustai orang juga. Hati-hati. Ya toh? Ya, di situ tidak ada saling mendustai. Ya. Nah, itu kita anak Tuhan, kita harus jadi melihat itu. Ya. Supaya kita sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, supaya apapun yang kita katakan, apapun yang kita buat, apapun yang kita kirim itu berkuasa. Ya, berkuasa. Dan sangat bermanfaat bagi orang lain. Ya, tinggalkan dunia sebelum kita meninggal dunia. Langkah kedua adalah buanglah hal-hal dunia yang sudah jelaskan dalam ayat 8 hingga ayat 11. Mari Bapak Ibu bisa melihat dan merenung kembali semua itu. Yang ketiga dari ayat 12 hingga ayat 17. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan dan kerendahan, kelemah lembutan dan kesabaran. Dalam 3 bagian ini kita lihat, dari yang pertama, matikanlah. Yang bagian kedua adalah buanglah. Dan yang ketiga adalah kenakanlah. Bapak Ibu kita melihat kembali. Ini kata mendesak. Kata yang mendesak kepada kita. Segera kita matikan, segera kita membuang apa yang ada pada kita, dan juga kita mengenakan, segera kita kenakan bagian yang baru, yaitu kenakanlah Kristus di dalam hidup kita. Disitulah. Setelah kita matikan dan buang hal-hal duniawi itu, dan kita kenakan Kristus di dalam kehidupan kita, yaitu kemurahan, kerendahan, kelemah lembutan dan kesabaran, sehingga Kristus itu memerintah di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, Kristus menjadi guru, Kristus menjadi Tuhan yang memerintah di dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, ya itu Kristus melakukannya, karena Dia ada di dalam kehidupan kita, dan Dia yang memerintah kepada kita untuk kita melakukan, untuk kita mengerjakan, untuk kita berbuat, ya, untuk kita berbuat. Bahkan perkataan Kristus, Dia dengan segala kekayaan di dalam kehidupan kita. Yaitu setelah kita melewati langkah-langkah itu, kita matikan dan kita buang segala hal-hal duniawi, sehingga kita sudah mengenakan Kristus di dalam kehidupan, dan Kristus itu Dia duduk di dalam kehidupan kita, dan Dia yang memerintah dengan kekayaannya, dengan kemuliaannya, dengan kuasanya. Dialah yang memerintah di dalam kehidupan kita. Dan itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tinggalkan dunia dan kita harus mengenakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, yaitu kemurahan. Kita harus murah hati, kita harus rendah hati, kita harus lemah lembut. Ya, itu adalah cara-cara anak Tuhan yang dijelaskan dalam Galatia pasal 5, di mana kita mengenakan Kristus sehingga buah-buah roh itu akan
nampak kepada orang lain.